Zakat fitrah. Ya, bisa ketika nanti tanya di sini ya betul. Jadi zakat fitrah itu ada beberapa syarat wajib zakat fitrah. Diwajibkan fitrah atas tiap-tiap laki-laki dan perempuan. Jadi wajibnya ini baik yang ganalkan, yang haluskan, yang hanya lahirkan, itu wajib zakat fitrah. Baik yang puasa ataupun yang ada puasa, baik yang berbeda ataupun yang berbeda, itu wajib. Yang memperdapati masa sebelum maghrib dan sesudahnya pada malam hari raya fitrah. Artinya yang wajib zakat fitrah ini mendapati dua masa. Masanya akhir Ramadan dan masuk 1 Syawal. Ini syaratnya adalah wajib zakat fitrah. Ini kita bahas yang jelas orang yang wajib zakat fitrah itu orangnya Islam. Yang kedua ini menemui dua masa. Jadi namun kadang menemui dua masa, maka ada wajib zakat fitrah. Contohnya orang itu melahirkan anak pada malam hari raya. Nah, itu kan wajib zakat fitrah. Karena anak itu ada memperdapati akhir Ramadan. Nah, tapi kalau seseorang meninggal dunia pada malam hari raya, maka wajib atasnya zakat fitrah. Karena menemui akhir Ramadan masuk 1 Syawal. Namun kalau seseorang itu meninggal akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan meninggal dunia, maka kada wajib zakat fitrah. Namun kalau dia lahir
akhir Ramadan, ya kan? Akhirnya, berarti kena masuk 1 Syawal, maka anak itu wajib zakat fitrah. Ini mendapati akhir suku daripada bulan Ramadan dan awal suku daripada malam bulan Syawal. Tapi amal kita hendak mengeluarkan zakat awal Ramadan, maka sah zakatnya, diterima zakatnya. Ini pembicaraan sebenarnya habis dan masanya, cuma karena yang hidupnya kita karena di sini baca ya. Nah. Yang lebih daripada hajat, dan hajat orang yang wajib atas belanja pada malam hari raya dan siangnya. Jadi yang kita hitung ulang, zakat fitrah ini wajib juga dikarenakan bagi orang yang mempunyai perbelanjaan atau pakaian yang lebih daripada perbelanjaan. Artinya ada duit saja lebih jelas. Ini memang kada duit lalu kosong lalu kada lebih lah. Kita kosong lalu ada duit lalu. Ada kisah ini suatu kisah pondokan kada boleh kampung lah. Duit jeriman kita kada dapat, kada datang lagi. Maka isok lebaran berbicara belum ada 12 orang. Anak berbicara kada bedarisnya, cuma ada 1 kancing susu. Kita lihat masing-masing 12 orang. Nah, kenapa supaya kawan berzakat fitrah dari tanah. Nah, jadi caranya itu memberikan sedekah kepada kawan yang lain. Jadi orang 12. Nah, satu kantin kumpulkan sedekahkan kepada seekor. Jadi seekor itu cocok untuk fitrah pas dihitung 12 kantin susu. Jadi saja, berarti suki kayaknya. Nah, karenanya suki wajib zakat fitrah. Nah, jadi suki seekor zakat fitrah kepada si A. Dari mana? Si A pulang ke zakat fitrah kepada si B. Terus sampai 12 orang. Semuanya bisa diri. Nah, semuanya bisa diri. Nah, sudah tentu zakat bacaan 12 kantin dimasaknya. Makan sama nak. Nah, ini mana? Nah, ada 2 caranya mana orang lahir dan pemilihan. Anaknya misalnya 15 orang. 15 orang kan banyak kok. Zakat fitrahnya banyak. Kalau dihitung kali 3 kilo saja 15, berarti 45 kilo beres. 45 kilo beres mau 2 kampret lebih setengah juta duitnya. Nah, kayak pun supaya menjaga di belanjaan. Nah, itu caranya kita cari orang yang menerima zakat fitrah.
kita menolongi Pak, kita yang menjaga zakatnya. Jadi simpulan tadi, nah kita beri sedekah, beres. Subihnya kan dapat kantong beres, ya kan? Nah, lalu dia ucapkan ke kita terima. Hanya ada dari beres paling habis beres kan penting aja Pak. Nah kita tolongnya untuk pulang beresnya aku sedekah, beresnya ambil. Dari mana pulang, punyoknya pulang kan kita sudah akan pulang, ambil pulang, niatannya pulang, habis kali 15 itu dicatat. Nah, jadi orang yang syarat berzakat fitrah ini orangnya mampu ada fokus sadar berzakat fitrah. Karena 3 kilo bisa berasuk ya. Nah itu sama-sama mampu. Ya. Dan wajib pula atas seseorang memfitrahi orang yang wajib atasnya kerja. Nah, wajib dikeluarin orang yang atasnya kerja, artinya wajibnya pakah. Nah, siapa yang wajib punya mengkursi daripada belanja siapa? Seperti istrinya. Nah, jadi istri itu laki menjadi wajib. Namun bini pakai Pak. Misalnya bini yang sugih, lakinya ada sugih. Bini yang berduit, lakinya ada, kan betul. Nah, itu caranya si bini tadi memberikan duit kepada si laki. Nah, jadi bini kesedekahannya lawan laki. Nah, berarti yang sugih siapa? Laki ada. Laki di sini. Nah, karena ada duit, nah ada belanja, lalu yang berniat menzakati istrinya tadi. Nah, itu yang bagusnya kayak itu. Kada langsung bini tak menzakati untuk dirinya ada. Ada begini duit juga itu. Tapi kan mau mengkaji zakat fitrah ini kan agar si suami kita hargai suami kita sendiri. Nah, jadi yang ada menghargai laki kan minta ini duit, lalu ini ada berisi nama si suaminya sendiri. Jadi yang kayak itu biasanya. Nah, yang bagusnya kayak itu. Nah, mana yang wajib belanja atasnya? Nah, dan anaknya. Anak itu banyak pula macamnya, sifatnya kayak anak tadi yang belum balik. Nah, anak yang belum balik umur berapa? Nah, umur 12 tahun lah. Belum balik Pak. Kalau kan sebelum balik anak-anak itu 15 tahun lah. Itu apa sudah? Nah, siapa yang wajib mengeluarinya? Yaitu abahnya. Nah, abahnya tak. Nah, maka dikeluarkan fitrah bagi satu orang sedang makanan. Dan dikeluarkan sedang makanan. Makanan yang mana ulang? Yang beradat dimakannya. Nah, ini kias Imam Syafi'i. Namun dalam hadis itu,
Nabi mewajibkan zakat fitrah 1 gandang, tapi makanannya kurma dan makanannya gendut. Jadi kita telah ada menyebut daripada ulama. Nah, kalau itu orang mau mengikut Al-Quran hadis. Kalau Quran hadis itu kan kurma lawan gendut. Ada di Indonesia ini hampir tidak orang berzakat fitrah lawan gendut. Atau zakat fitrah lawan kurma, beda. Rasanya ada apa? Beda. Lalu kenapa kita zakat fitrah itu lawan beres? Ada pendapat Imam Hanafi itu lawan duit lagi. Lawan duit. Jadi kayak apa? Itulah namanya kias namanya. Kita pakai kias Pak. Kias. Padahal hadisnya ada kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi mengatakan kepada sahabatnya zakat fitrah sorban min kabin wa sorban min syakin. Itu kias saja. Jadi orang boleh Quran hadis. Lalu dia zakat fitrah beres. Itu. Makanya di sini pendapat Imam Syafi'i. Di sinilah ada disebutkan segala makanan yang beradat dimakannya. Itu. Jadi 2 tahun. Apa yang dimakannya untuk mengenyangkan mulutnya itulah yang dizakatinya. Ada daerah apa namanya itu ini ladang apa namanya. Jadi zakat fitrahnya ada. Soal kebenaran ini makan itu. Suatu awal orang Melayu waktu di pondok, kita makan nasi ini kan bisa tetapinya parunya. Jadinya membawa itu katanya makan. Berikut membawa sadarnya makan. Itu makannya kayak apa kita pakai ikan, pakai sampai pakai tangan, tapi itu makannya alat tanggal. Kalau orang itu makannya itu makan jagung, nanti korbannya. Daerah yang lain yang banyak itu syakir tadi itu gandum itu ya kampung kita di sini. Kita makan gandum karena banyak. Kalau pulang itu makan gandum karena kita ada apa lagi pulang hanya satu makan. Jadi kita sama ngomong dengan dia seperti beras itu beras apa bagi kita. Mana bagi kita di sini, itu kita di Jawa ada di Kalimantan ada. Dan sedangkan fitrah itu kira-kira 3 liter seperempat. Kita ngalih orang makanya 3 liter seperempat. Jadi ada namanya mut nabawi. Kami
dulu belajar lawan almarhum Guru Syukri almarhum itu meninggal sudah. Jadi ada namanya Mut Nabawi. Nah, Mut Nabawi ini caranya itu manisnya sekolah konteks sampai tumpah. Nah, angkat dari itu Mut Nabawi itu saya tahu. Jadi aku penasaran. Nah, kira-kira Mut Nabawi tadi lalu aku isi penuh, aku masukkan ke wadah. Sudah aku masukkan ke wadah, lalu aku akan kanting susu. Yang apa kita ini kanting susu misalnya. Nah, kanting susu enak lah. Lalu diisi rata. Ada betul ada ratanya pas 3 kanting. Nah, 3 kanting itu satu mutkan ya. Berarti ini angkat, berarti 3 kanting kali angkat pas 12 kanting. Itu 1 genap. Nah, itu buat aku, itu aku pakai Mut Nabawi. Kalau orang yang memakai Departemen Agama itu 2 kilo setengah. Kurang lebih takarannya tak kurang lebih. Tapi itu setelah dipakai, namun aku mendekat lebih dari rapi dari kurang. Adapun waktunya itu, waktunya wajib. Mulai tenggelam matahari di malam hari raya Fitra sampai tenggelam matahari di hari raya. Waktu wajib itu Pak. Nah, waktu wajib mulai tenggelam matahari malam Fitra. Mulai tenggelam sampai tenggelam matahari di hari rayanya. Jadi habis kayak kita takbiran malam raya kan kita di sini sekolah. Nah, malam Sabtu itu itu waktu wajibnya tak. Terus sampai pagi, terus seharian to'at Allah sembahyang hari raya sampai tenggelam matahari. Itu waktu habisnya waktu wajib zakat fitrah. Jadi dari malam sampai ke maghrib. Jadi 24 jam. Nah, itu waktu wajibnya karena. Jadi waktu harusnya itu mulai daripada masuk 1 Ramadan boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan awalnya pada pagi-pagi hari raya sebelum pergi sembahyang. Ini pendapat ulama yang ada lagi menyatakan pagi hari raya. Nah, kita memakai ini karena rasanya kita ngalih anak memakai dari sekali. Saya yang belum dalam dia pagi hari raya. Orang pagi hari raya itu anak baru sembahyangnya pakai saja anunya badan saja. Asal kok ada terpakai. Nah, karena orang masak lontong, masak nasi, masak lauk-lauk, kan sudah setiap hari kan. Namun kita pasti mengeluarkan zakat fitrahnya itu memakai miskin plus
waktunya kira-kira 3 hari 4 hari sebelum hari raya. Mana kepakai? Tapi hukum ini kan diambil ya, hukumnya yang abdul ini karena yang ini kan artinya orang bahagia itu orang yang akhir kan, orang yang adil lalu isi kan. Nah, kita menunjuki pas hari raya kan gembira benar namanya. Cuma ini karena kalau masa pagi masa itu ada sebab, tapi ada menghilangkan kesunahan. Dan makruh mengeluarkan sesudah sembahyang. Kalau sesudah sembahyang itu makruh. Sudah sembahyang lalu mengeluarkan zakat fitrah itu hukumnya makruh. Tapi wajib dibayar, wajib dibayar, tapi makruh. Dan haram apabila telah keluar waktunya. Misalnya untuk seharian hajat masuk hari kedua, malam kedua, nah itu waktu haram sudah. Jika tidak udzur, namun ada udzur, ada apa? Yang kita ambil tadi ulangnya kalender. Kalau kita mengeluarkan ulangnya kalender, lalu menunggu ada, lalu masuk waktu malamnya yang kedua daripada malam Syawal itu. Dan harus mengeluarkan zakat fitrah itu daripada mula-mula Ramadan. Nah itu boleh pak. Mungkin ada zakat pakai itu tadi kira-kira bunga anak Pak hari raya bagus kita berikan. Jadi bagi kita itu di sini ada yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Pertama, keadaannya daripada makanan yang mengenyangi. Bagus itu yang paling bagus lah. Misalnya kita makan nomor 1, nomor 2 beras, yang kita kalori nomor 1 itu paling bagus. Jadi memang yang dikeluarkan itu kebiasaan ahli negeri orang yang dikeluarkan fitrahnya. Hanya itu pak, banyak dimakannya itu, nanti itu. Kalau yang dizakati ini, andai kata beras, maka itu hendaklah beras itu jangan ada yang lain. Nah makanya jangan pulang beras itu pembungkuk ataupun beras apa namanya bau apa namanya bulog kan bulog bau dah berasnya bulog tak jangan pulang kayak itu pak. Nah malah yang bagus berapa kita. Nah, jadi makanannya itu pulang daripada jenis yang wajib baginya zakat. Nah, apa pada zakat itu dikeluarkan. Nah, jadi pendapat Imam Syafi'i ini menggunakan balas apa yang makan kita. Kadang menggunakan jenis yang dikeluarkan kimahnya, kimah itu harganya. Nah, makanya kalau bagusnya itu kita zakat fitrah jangan pakai duit. Dengan Syafi'i kagak memakai itu, jadi kalau pakai apa? Nukar dulu pada nukar. Atau tukar jual, ada kita nyati. Hanya kita dulu ada. Makanya di surau-surau, di masjid-masjid ada ambil zakat dan ada juga
kebanyakan beres. Jadi kita ada baik lapor beres, ada banyak. Nah karena itu menyiapkan beres juga yang anak itu kamu beres. Itu caranya. Nah, jadi kalau pada banyak kita lapor beres, memang beresnya sampai 100 orang ya yang tidak dipintaran beres. Kayak pengangkatnya, nanti kolnya 100 kali 3 kilo, 3 kilo, kayak pengangkatnya Pak. Nah, tapi kalau duitnya, gimana? Tapi kita caranya tadi itu angkat. Nah, gitu kan. Nah, jadi apa-apa dapat ulama ini pula diberikan akan zakat itu kepada golongan negerinya itu. Nah, apa di dalam negeri itu orang yang menerima zakat. Tetapi yang dituarkan oleh ulama mutaakhirin yaitu harus memberikan fitrah kepada satu miskin dan memindahkannya kepada negeri yang lain boleh. Ini pendapatnya boleh tidak memindahkan zakat kepada negeri lain. Nah, kan tadi kadang-kadang di sana ada di luar kota, misalnya di Kalimantan, di Jawa, misalnya, boleh kita pindahkan ke sana. Tapi pendapat ini pendapat ulama mutaakhirin. Kalau mutaakhirinnya rasanya jangan dipindahkan. Namun kita negeri situ Pak, yang menerima zakat tadi. Misalnya kita orang sahabatnya, orang sahabat lama menerima. Jadi pendapat yang seperti ini Pak, karena susah kita, nah. Pokoknya kalau kita dalam melihat hukum fikih pada berselisih pendapat itu bagus. Bagus Pak yang berselisih itu. Nah, karena itu daripada mukhalifat ulama berselisih ulama itu pendapat itu jadi rahmat. Nah, maka itu bagus. Makanya ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Lalu yang ada apa? Pendapatnya itu bagus juga. Ada lah itu berselisih pendapat itu bagus. Kayak kita di rumah kan ada apa? Pendapat lain bagus lah. Cuma kita ini yang ada bagusnya kada mau menerima pendapat orang lain. Ini yang ada bagusnya. Lalu kada boleh untuk ini aja. Nah, arah ini contohnya yang namanya ini, misalnya kayak bohong kan, ada Imam Syafi'i Imam Ahmad bin Hanbal ada orang. Nah, berselisih kayak itu, ada ini masalah. Yang lainnya kalau paham ke tinju, tumpuk. Nah, yang kalau paham itu soalnya itu kalau bujur, nah. Ada yang salah itu orang kalau ini yang baik itu orang dia, ada yang salah. Jadi misalnya kadang-kadang ego yang alih di atas. Dia redam ego kita. Dan mau mendekat orang
apalagi kita mengurus orang lainnya kan melibatkan. Makanya dia adakan musyawarah. Nah, musyawarah itu manfaatnya mencari pendapat yang banyak. Nah, jadi pendapat masyarakat itu ada sama, tapi kita mencari yang paling banyak. Di namanya ini masyarakat kayak jangan pendapat kita aja. Pendapat kita malah lebih mudah pendapat kita orang. Nah, pendapat orang kan mudahnya. Nah, ayat Bismillah itu tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Memang Abu Hanifah kadang ada. Anu ada, tapi Bismillah ada. Ada lama. Bacaanku Maliki Yaumiddin, ada Maliki Yaumiddin. Ada beda lah. Ya. Nah, bapak enak anak kita. Jadi aku pulang telah di suatu daerah itu ibu beliaunya jangan lupa anak mau berubah. Nah, ini anak itu apa yang ketiganya anak mau berulang. Nah, itu yang harus jadi bapak ayah. Tadi kalau dia kan dia begini, bapak dia kan lalu duduklah kan. Nah, kita dapat baik masyarakat kita yang baik yang tidak diperlukan. Nah, katakanlah lalu pulang. Nah, jadi yang perlu diperhatikan lagi, zakat fitrah itu boleh mengeluarkan zakat fitrah itu bila masuk bulan Ramadan, itu boleh Pak. Dan sunat mengeluarkannya bila telah terbit fajar hari raya dan sebelum mengerjakan sembahyang itu sunat. Kalau makruhnya mentakhirkan sampai selesai sembahyang. Nah, sebelum tenggelam matahari itu waktu. Nah, waktu yang Arabnya mentakhirkannya daripada hari raya itu waktu. Lalu bagaimana? Nah, ini yang bagusnya. Mengeluarkan zakat duitnya kan cukup Pak. Misalnya ulangnya 10 di rumah kan wajib zakat sholat. Nah, tapi duitnya cuma awal 5. Kayak gitu Pak. Nah, ada kalau ada sama kita yang besar mereka ada punya sholat zakatnya ada. Zakatnya ada duitnya. Nah, jadi pendapat ini jika tidak upaya mengeluarkan fitrah bagi semua tanggungannya, jadi kita hendaklah mengeluarkan fitrah mengikut tertib ada tertibnya. Nah, jadi kan sebarang itu jadi pertama difitrahin diri untuk diri kita. Nah, diri kita jadi fitrah itu perlu ada anak ada ini. Nah, dapat kita memfitrahi diri kita, lalu yang kedua memfitrahi anak ini. Nah, yang kita ini Pak. Nah, awal memfitrahi ini ada laki-laki memfitrahi anak yang kecil. Nah, anak yang harus memfitrahi. Anak gagal kan bisa itu bukan. Nah, yang kecil jadi dibicara. Nah, ada lagi anak fitrah itu ada. Nah, fitrah bapaknya masih hidup kan? Bapak itu mau bapaknya susah
kita anak kita ikut bapak, wajib anak kita ikut bapaknya. Nah, bapaknya ada laki-laki yang kurang pintar, nah ibunya susah. Nah, banyak kita ya. Jadi zaman ini memang zaman akhir ini terjadi di kita. Kalau saya menyampaikan ini Pak, kita telah berisi kita. Laki ini kan bakal kan ada rumah. Kalau rumah ini bisa anak 10 Pak. Nah, yang 10 anak itu duit besar. Kada sanggup tidak memelihara ikan. Sanggup. Jadi bulan jadi. Dekong itu apa awal bilang ke sini yang dekong bulan. Itu jadi banyak kayak gitu. Nah, kan? Sedangkan kita, nah, 10 sanggup mengkosnya anaknya takut bukan takut kalau ada upah ada apa takut anak berdiri kalau takut mahal aku umpahkan padahal 10 anak. Nah ini kita di situ kita masih hidup kan. Andai kata kita berbeda selama 10 Pak, namun kita kuliah juga mahalku, kuliah itu sama mahalku ya kan. Nah, duitnya apa? Buka orang lain, mana juga? Nah, buka orang lain. Dia kita sewakan rumah misalnya, tapi kita main lagi. Wah, tidak ada yang menjadinya buka ini. Sudah mana? Aku ketemu suatu kisah itu. Aku pernah berjabat nenek itu kan Tuhan. Jadi saya aku kan aku sampai airnya berapa itu banyak kali dikasih kan. Nah, aku itu airnya bisa asam 9. Alhamdulillah asam 9 itu menggegak ubin. Dan ubin kita di mana Joko? Ini seorang ayahnya, orang deh, ini orangnya, dan aku ada suara, ada duitnya, ayahnya bayarannya dia kan peduli lagi, kalau soal duit, dia tidak usik apa, anaknya ini, saya mau 50.000 ini, nah, sembilannya, berkata 450.000. Cukupnya kok. Itu kayaknya dia bahagia ya, kita hanya itu maksudnya. Jadi duit kali ini menyembuhkan aduh, terus ada yang mau itu kan, dia berbalik, yang waktu itu dari nah lalu fitrah ibu sudah hanya fitrah anak yang besar. Nah, tidak anak yang besar itu urusan anak itu. Kita ini anak yang halus, kalau kita mati kita ini hanya anak yang paling ya. Zakat fitrah tadi. Ini duit dipokoknya. Amun duit pokok itu kata beradaan. Dari segala masalah.